Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dalam Renungan Harian Misafa atau Rema pada tanggal 27 Agustus 2025. Hari ini juga bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Monica yang kita kenal sebagai ibu dari Santo Agustinus. Permenungan pada hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32 dengan tema Mari kita wujudkan kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku, sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya berada di gereja Kuasi Paroki Keluarga Kudus Fodo di Pulau Nias, di mana di sini juga MSF hadir dan berkarya untuk melayani umat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus kembali mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dalam kehidupan mereka seringkali tidak bisa mengamalkan atau melaksanakan apa yang mereka ajarkan di dalam kehidupan. Jadi bisa dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah kelompok yang kalau zaman sekarang dikatakan sebagai kelompok omong doang. Hanya paham teorinya, tetapi di dalam hati mereka atau di dalam usaha untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang mereka pahami itu, mereka sama sekali tidak bisa melaksanakan itu dengan baik. Maka dengan demikian Tuhan Yesus mengkritik dan mengibaratkan mereka sebagai orang-orang yang munafik, seperti kuburan yang dilabur putih, dari luar tampak bersih, namun pada bagian dalam itu penuh dengan kotoran dan juga tulang belulang yang menandakan adanya kebusukan di dalam hati mereka. Inilah poin yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, di mana kemudian kita bisa memahaminya sebagai sebuah peringatan juga bagi kita. Suatu permenungan yang sangat baik untuk kita, di mana kemudian kita juga diminta untuk betul-betul bisa mengamalkan ajaran Tuhan yang mungkin bisa kita baca lewat kitab suci, di dalam ajaran-ajaran gereja, di dalam catatan-catatan dari bapak-bapak gereja ataupun sejenisnya. Maka sebetulnya yang paling jelas adalah bagaimana kita mengusahakan hal konkret, suatu kebaikan yang betul-betul kita wujudkan di dalam kehidupan kita, bukan sekedar omong-omong saja. Nah, maka ini jugalah yang kemudian bisa kita bawa sebagai semangat dalam hidup kita. Apakah sampai sejauh ini kita sudah sungguh-sungguh bisa mengamalkan ajaran Tuhan dengan baik? Ambil contoh, kalau Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang saling mengasihi, apakah kemudian ajaran kasih itu bisa kita laksanakan secara sungguh-sungguh? Apakah kita sudah sungguh peduli pada sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan? Atau jangan-jangan itu hanya kita pahami sebagai sebuah ajaran dan tidak pernah kita amalkan karena kita justru nyaman dengan diri kita sendiri, tidak mau berbagi berkat di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita wujudkan hidup yang seperti diharapkan oleh Tuhan sendiri, hidup yang berlimpah berkat, namun juga itu berkat yang bisa kita bagikan kepada sesama. Jangan sampai kita hanya menjadi seperti orang-orang Farisi yang hidup hanya untuk diri mereka, bahkan mungkin juga membebani orang lain dengan apa yang mereka ajarkan. Namun dengan demikian semoga kita bisa menjadi pribadi yang berbeda, yang kemudian hadir untuk melaksanakan ajaran Tuhan, dan dengan demikian juga senantiasa mewujudkan berkat di dalam kehidupan kita. Maka semoga kita semakin berkembang di dalam iman, di dalam harapan, dan di dalam kasih. Mari kita terus sebarkan kebaikan melalui kehadiran kita setiap hari. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.